أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul fi baitin min buyutillahi ta'ala, di salah satu rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan ilmu yang bisa kita amalkan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kami mohon maaf ya, mungkin ada sebagian di antara Bapak Ibu yang pengen segera bertemu dengan putranya, dengan santri, karena ini merupakan salah satu di antara keinginan ma'had memberikan manfaat bukan hanya kepada para santri tapi juga kepada seluruh wali santri, yaitu berbagi ilmu. Dan insya Allah materi kita pada pagi hari ini mungkin agak sedikit berbeda dengan materi yang biasa kami berikan. Sekitar 1 tahun yang lalu, kegiatan kajian seperti ini biasa kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali. Dan biasanya materinya berkaitan tentang parenting. Insya Allah tahun ini kita akan sedikit rubah. Yang biasanya kita memberikan materi tentang parenting, insya Allah kita akan ganti dengan materi fikih. Insya Allah kita akan ganti dengan materi fikih, dan kita usahakan kajian ini bisa kita laksanakan setiap 1 bulan sekali, insya Allah. Karena sebagaimana yang telah Bapak Ibu baca di surat edaran yang telah di-share oleh Ma'had, bahwa di pesantren kita ini ada program penjenguan setiap bulan dan diawali dengan kajian. Kemudian bulan berikutnya nanti akan ada kegiatan perpulangan, dan itu pun akan diawali dengan kegiatan kajian. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan toharoh. Kenapa kami sampaikan materi toharoh ini adalah materi yang sangat penting? Karena di antara syarat sahnya seorang muslim ketika ingin mengerjakan ibadah sholat, maka dia harus bertoharoh. Dia harus bersuci. Sehingga ketika seorang muslim mau mengerjakan sholat, dia tidak bersuci terlebih dahulu, atau cara bersucinya itu salah, tidak benar, maka otomatis sholatnya juga tidak sah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang mulia, miftahus sholah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir.
wa tahliluha at-taslim. Kuncinya salat adalah thaharah. Pembukanya salat adalah thaharah. Sebelum kita memulai salat kita, maka kita harus bersuci terlebih dahulu. Wa tahrimuha at-takbir. Dan mulai pengharamannya itu ditandai dengan takbir. Maksudnya mulai pengharamannya bagaimana, Ustadz? Seseorang diharamkan untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholatnya, seperti berbicara, makan, atau minum ketika dia sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalannya itu ditandai dengan taslim atau salam. Artinya ketika seseorang sudah salam, berarti dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh berbicara, dia boleh melakukan hal-hal yang tadinya tidak boleh dikerjakan pada saat dia melaksanakan sholat. Nah, inilah kita pentingnya belajar tentang toharoh, karena toharoh adalah kuncinya sholat. Selain itu, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, salah satu di antara caranya adalah kita bertoharoh. Hal ini bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat ke-222. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan hamba-hambanya yang mensucikan diri, bertoharoh. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertoharoh atau mensucikan diri, baik itu toharoh secara ma'nawiyah ataupun toharoh secara hissiyah. Toharoh ma'nawiyah artinya apa, Ustaz? Toharoh ma'nawiyah artinya dia mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya dari segala macam maksiat dan penyakit hati. Ini juga disebut dengan toharoh, tapi namanya toharoh ma'nawiyah. Ada toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah artinya mensucikan badannya, tubuhnya dari yang namanya hadas besar maupun hadas kecil. Dari yang namanya hadas besar maupun hadas kecil. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, salah satu di antara caranya adalah kita sering-sering bertoharoh. Dan kebalikannya, Bapak yang Allah muliakan, kalau orang yang bersuci itu bisa mendatangkan cintanya Allah, kebalikannya, ketika ada orang-orang yang dia tidak menjaga kesuciannya, dia tidak bisa menjaga toharohnya, maka Allah akan murka kepada orang-orang seperti ini. Dan di dalam Islam hal seperti ini sangat banyak. Ketika ada seorang muslim mengerjakan satu ibadah, Allah akan memberikan pahala yang besar. Sebaliknya, ketika dia meninggalkan ibadah ini, Allah akan murka, Allah akan mengancamnya dengan azab di neraka, azab di akhirat. Ana ambilkan contoh. Orang yang dia mengerjakan silaturahim, silaturahim itu salah satu di antara pahala yang Allah Ta'ala tawarkan adalah Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Kebalikannya, kalau ada orang-orang yang dia memutus silaturahim, maka Allah akan ancam dengan azabnya di neraka. Makanya Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus silaturahim. Nah, hal ini pun sama. Ketika Allah Ta'ala memberikan fadilah dan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang dia menjaga toharohnya, Allah juga mengancam orang-orang yang dia tidak menjaga kesuciannya, tidak benar toharohnya. Menampilkan contoh, Pak Bu. Ustaz Doni, minta tolong suaranya dikeraskan sedikit, ya. Di zaman Rasulullah SAW ada sebagian sahabat Nabi yang ikut safar dengan Rasulullah SAW. Kemudian beberapa orang sahabat ini tertinggal dari rombongannya Nabi, tertinggal dari rombongannya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah sholat, mengerjakan sholat asar, dan rombongan yang tertinggal ini akhirnya wudhunya cepet-cepetan.
wudunya cepet-cepetan. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya mengetahui bahwa ada sebagian di antara sahabat Nabi yang wudunya tidak benar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Allah memberikan ancaman yang tegas kepada orang-orang yang dia wudunya tidak benar. Ini ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang dia tidak perhatian dengan toharoh. Kemudian contoh yang lain yang bisa kita ambil ketika Rasulullah SAW sedang bersafar dengan beberapa orang sahabat Nabi. Rasulullah mendengar ada 2 orang penghuni kubur yang disiksa oleh Allah Ta'ala, disiksa. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabatnya, beliau mengatakan, innahuma yu'adzabani. 2 penghuni kubur ini diazab, disiksa oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan 2 penghuni kubur ini disiksa oleh Allah Ta'ala karena satu hal yang terlihat sepele, terlihat remeh. Amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul wa ammal akhir fakana yamshi bin namimah. Yang satu diazab oleh Allah karena dia tidak bisa menjaga kesuciannya pada saat buang air kecil. Dia tidak bisa menjaga toharohnya pada saat buang air kecil. Wa ammal akhir fakana yamshi bin namimah. Sedangkan yang satu lagi diazab oleh Allah karena dia selama hidupnya suka mengadu domba atau melakukan perbuatan namimah. Ya. Ini contoh kecil, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Allah Muhammad SAW agar umatnya itu perhatian dengan masalah toharoh. Dan khusus pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas bab wudhu, Pak. Insya Allah kita akan membahas bab wudhu. Mungkin ada sebagian di antara kita yang bertanya-tanya, Ustadz, bukankah bab wudhu itu sudah sering kita pelajari? Benar. Bahkan dari kita kecil sekalipun, kita masih TK sudah diajari wudhu. Bahkan sebelum TK pun sudah diajari wudhu. Kita masuk sekolah dasar pun diajari wudhu. SMP juga ada bab wudhu. SMA ada bab wudhu. Bahkan ketika saya kuliah, Pak, saya kuliah di Mahadul Ulum, itu juga sama, ada pembahasan tentang bab wudhu. Kenapa ini harus diulang-ulang, Ustaz? Bapak-Bapak yang Allah muliakan, seseorang yang dia belajar bab wudhu atau sering belajar bab wudhu, belum tentu dia wudhunya benar. Belum tentu dia wudhunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jangankan kita, ada sebagian orang-orang yang hidup di masa Nabi pun, yang dia melihat secara langsung bagaimana wudhunya Rasulullah SAW. Ada sebagian di antara sahabat Nabi yang wudhunya salah. Ada sebagian di antara sahabat Nabi yang wudhunya salah. Rasulullah SAW suatu ketika melihat ada seorang laki-laki, dia wudhu. Setelah dia berwudhu, Rasulullah SAW diberitahu malaikat Jibril bahwa laki-laki ini wudhunya belum benar, wudhunya tidak sah. Rasulullah SAW ternyata melihat bahwa di kaki laki-laki ini ada kuku yang belum terkena air, ada kuku yang tidak terbasuh air. Maka Rasulullah SAW mengatakan, irji fa ahsin wudhu'aka, ulangi, kembali, ya, kembali, ulangi wudhumu. Rasulullah SAW menyuruh laki-laki ini untuk mengulangi wudhunya karena ada sebagian di antara anggota tubuh bagian kaki yang belum terkena air. Coba bayangkan ya, ini adalah sahabat Nabi yang dekat dengan Rasul, bahkan melihat bagaimana tata cara wudhunya Rasulullah SAW, tapi masih ada yang salah. Oleh karenanya Bapak-Ibu yang Allah muliakan, insya Allah kita akan
coba kaji hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Yang pertama berkaitan dengan dalil pensyariatan wudu, Bapak Ibu bisa melihat surat Al-Maidah ayat ke-6. Surat Al-Maidah ayat ke-6 ini adalah dalil di dalam Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kita semua untuk berwudu ketika ingin mengerjakan ibadah sholat. Ketika ingin mengerjakan ibadah sholat, kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ayat ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, selain menunjukkan dalil perintah untuk berwudu, sekaligus menjelaskan kepada kita anggota tubuh mana saja yang wajib untuk dibasuh ketika kita berwudu. Anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh ketika wudu. Yang pertama tadi apa? Wajah. Yang kedua apa? Tangan. Yang ketiga kepala. Yang keempat kaki. Ini adalah 4 anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh atau diusap ketika kita berwudu. Yang lainnya bagaimana Ustaz? Nanti akan kita jelaskan berkaitan dengan hal-hal yang sunnah dan hal-hal yang wajib. Baik, ini dalil dari Al-Quranul Karim. Kemudian dalil dari hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan diterima sholat di antara kalian ketika dia berhadas, maksudnya adalah hadas kecil, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak mengawalinya dengan wudu, khususnya bagi orang-orang yang berhadas. Khususnya bagi orang-orang yang berhadas. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min gululin. Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci atau bertoharoh, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari harta gulul. Apa itu harta gulul? Harta gulul itu Pak adalah harta ghanimah atau harta rampasan perang, belum dibagi tapi sudah ngambil duluan. Berarti ini adalah harta yang haram. Nah, harta yang seperti ini ketika disedekahkan maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya seperti orang-orang yang mungkin mencuri, kemudian dia bersedekah dengan harta yang dia curi, atau orang yang korupsi, kemudian dia bersedekah dengan harta yang dia korupsi, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW juga mengatakan miftahus sholat at-tuhur. Ini yang tadi kita jelaskan, bahwa kuncinya sholat adalah toharoh, pembukanya sholat adalah toharoh, yang mengawali sholat adalah toharoh. Rasul SAW suatu ketika pernah sholat di masjid. Ketika beliau sedang sholat di masjid, datang seorang laki-laki sholat di masjid itu. Setelah dia sholat, dia mengucapkan salam kepada Nabi, bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali ulangi sholatmu, kamu belum sholat, kata Rasulullah. Akhirnya dia ngulangi sholatnya lagi Pak. Sholat selesai, setelah selesai dia datang kepada Nabi mengucapkan salam. Rasulullah SAW mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Karena sudah mengulangi 3 kali
laki-laki ini tetap disuruh mengulangi sama Nabi, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, fama uksinu ghairahu fa'allimni. Wahai Rasulullah, saya sudah tidak bisa sholat yang lebih bagus dari sholat yang terakhir, maka ajari aku bagaimana tata cara sholat yang benar. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Idza kumta ila sholati fa asbigil wudu. Kalau kamu ingin mengerjakan sholat, fa asbigil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Jadi hal pertama yang dinasihatkan oleh Nabi adalah sempurnakan wudu. Maka wudu adalah miftahus sholat. Idza kumta ila sholati fa asbigil wudu. Kalau kamu pengen sholat, sempurnakan wudu. Fakabbir, yang kedua apa? Fakabbir. Kemudian takbirlah. Maksudnya adalah takbiratul ihram. Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah ayat-ayat yang paling mudah untuk kamu baca dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, tsummarfa hatta ta'tadil qa'iman, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, faf'al bidzalika fi sholatika kulliha." Setelah kamu baca surat pendek, rukuklah dengan tumaninah. Setelah rukuk dengan tumaninah, i'tidalah dengan tumaninah. Setelah itu sujudlah dengan tumaninah, duduklah di antara dua sujud dengan tumaninah, sujudlah dengan tumaninah, faf'al bidzalika fi sholatika kulliha. Maka lakukanlah hal seperti ini di setiap sholat yang kamu kerjakan. Intinya laki-laki tadi disuruh oleh Nabi untuk mengulangi sholatnya karena dia tidak tumakninah dalam sholat. Ini berkaitan dengan dalil disyariatkannya berwudu. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma. Ijma itu apa Ustaz? Ijma itu adalah kesepakatan. Ijma'ul ulama berarti kesepakatan para ulama bahwa sholat itu tidak akan sah kecuali diawali dengan wudu atau bertoharoh. Baik. Ini berkaitan dengan dalil pensyariatan wudu. Kemudian yang kedua, sebelum kita membahas tentang rukun-rukun wudu, alangkah baiknya kita mengetahui fadilah atau keutamaan dari berwudu. Fadilah atau keutamaan dari orang-orang yang dia berwudu atau menjaga wudunya. Apa keutamaannya? Yang pertama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berwudu itu adalah nisful iman. Toharoh itu adalah nisful iman, setengah dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, at-tuhuru syatrul iman. Toharoh itu adalah setengah dari keimanan. Karena berwudu termasuk bagian dari toharoh, maka berwudu itu merupakan setengah dari keimanan. Maksudnya setengah dari keimanan bagaimana Ustaz? Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setengah dari keimanan, karena wudu itu bisa mensucikan kita dari hadas kecil. Tadi sudah kita jelaskan bahwa toharoh itu ada toharoh maknawiyah, ada toharoh jasadiyah. Toharoh maknawiyah itu bersuci dari penyakit-penyakit hati, dari kesyirikan, dari maksiat. Kalau yang kedua toharoh hisiyah, artinya adalah mensucikan badan dari hadas kecil ataupun hadas besar atau najis. Nah, wudu termasuk bagian dari toharoh hisiyah. Toharoh hisiyah, maka seakan-akan dia adalah setengah dari keimanan. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, Bapak yang Allah muliakan, berwudu itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Berwudu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Dalilnya apa Ustaz? Berwudu itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, idza tawaddu'al abdu al-muslim awil mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi atau bi'ainaihi ma'al ma. Barang siapa yang dia berwudu, atau ketika seorang muslim dia berwudu, kemudian dia membasuh wajahnya,
maka akan keluar dari wajahnya ini kemaksiatan-kemaksiatan, atau diampuni dari wajahnya ini kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh kedua matanya. Yang dilakukan oleh kedua matanya. Ketika dia membasuh tangannya, maka Allah Ta'ala juga akan menghapuskan kemaksiatan-kemaksiatan atau dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh tangannya. Ketika dia membasuh kakinya pun sama, Allah akan menghapuskan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh kakinya. Mungkin kakinya dia pakai untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat misalkan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa atau kemaksiatan-kemaksiatan, khususnya dosa kecil dari wudu yang kita lakukan. Kemudian dalil yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta min tahti adfarihi. Barang siapa yang dia berwudu dan memperbagus wudunya, maka akan keluar kotoran-kotoran, akan keluar dosa-dosa dari tubuhnya, hatta min tahti adfarihi, bahkan dosa-dosa yang berasal dari balik tangannya atau jari jemarinya atau kuku-kukunya. Dosa-dosa yang tidak terlihat, dosa-dosa yang selama ini mungkin dia tidak tahu, ya, dia tidak sengaja mengerjakannya, maka Allah Ta'ala akan hapuskan, Allah akan ampuni. Dengan catatan ini adalah dosa kecil. Kenapa Ustadz? Karena dosa besar atau akabair itu akan Allah Ta'ala ampuni kalau pelakunya itu bertobat. Pelakunya apa? Bertobat. Kemaksiatan yang dia sifatnya al-kabair atau dosa besar itu akan diampuni kalau dia bertobat. Sedangkan dosa-dosa kecil itu bisa gugur, bisa Allah ampuni dengan cara wudu, dengan sholat, dengan kebaikan-kebaikan, itu bisa Allah Ta'ala hilangkan. Jadi wudu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Bahkan bukan hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, Allah Ta'ala juga bisa mengangkat derajat seorang hamba dengan wudunya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya yang mulia, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan, satu hal yang mana kalau kalian mengerjakan hal ini, Allah akan ampuni dosa kalian dan Allah akan angkat derajat kalian. Bukan hanya Allah ampuni, tapi Allah akan angkat derajat kita. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, qala isbagul wudu alal makari. Isbagul wudu alal makari. Sempurnakanlah wudu meskipun di saat-saat yang susah, saat-saat yang sulit. Udaranya, cuacanya lagi dingin, misalkan hari-hari ini Pak, akhir-akhir ini kan cuacanya lagi dingin-dingin ya nggih. Saya nggak tahu kalau daerah Semarang bawah nggih. Kalau daerah Semarang atas biasanya pagi hari itu seringnya dingin. Maka dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit, kita tetap berusaha untuk menyempurnakan wudu kita, mengamalkan sunnah-sunnah wudu, sempurna wudunya. Itu akan mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Qala isbagul wudu alal makari, sempurnakanlah wudu meskipun di saat-saat yang susah. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Yang ketiga, Pak, intidharus shalah ba'da shalah. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Yang ketiga adalah intidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat setelah mengerjakan sholat. Itu akan mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Maksudnya menunggu waktu sholat setelah sholat itu apa Ustaz? Misalkan ada seorang muslim, dia mengerjakan sholat maghrib. Setelah dia selesai mengerjakan sholat maghrib, dia nunggu di masjid sambil baca Quran atau mendengarkan kajian sampai waktu isya, maka hal ini akan menghapuskan dosa-dosa dia dan akan mengangkat derajat dia. Ini diantara fadilah atau keutamaan berwudu. Selanjutnya, berwudu itu termasuk diantara cara Allah Ta'ala memudahkan seorang muslim dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan contoh yang bisa kita lihat adalah apa yang telah dilakukan oleh sahabat
Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadisnya, "Ya Bilal, hadisni bi amalin," atau hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku tentang amalan yang paling engkau harapkan, yang paling engkau sukai, yang sering engkau lakukan. Maka Bilal mengatakan apa? Maka Rasulullah mengatakan, "Inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah." Sesungguhnya aku melihat suara terompah langkah kakimu atau sendalmu di hadapanku di surga. Suara terompah sendalnya Bilal atau kakinya Bilal itu di depannya Rasulullah SAW di surga. Makanya Rasulullah bertanya-tanya amalan apa yang dilakukan oleh Bilal sehingga dia bisa mendapatkan fadilah atau keutamaan yang seperti ini. Maka Bilal kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usolliya." Beliau kemudian mengatakan, sesungguhnya tidak ada amalan yang paling aku cintai, yang paling aku harapkan melebihi apa? Tidaklah aku berwudu dalam satu waktu, baik itu malam hari ataupun siang hari, kecuali setelah itu aku mengerjakan sholat setelah wudu. Jadi beliau selama ini selalu berusaha untuk menjaga wudunya. Setelah wudu kemudian beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Itu diantara wasilah Allah Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Bilal bin Abi Rabah. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa ini Pak? Yang keempat atau kelima? Yang kelima. Yang kelima ya. Di antara fadilah wudu atau keutamaan berwudu, Bapak Ibu yang Allah memuliakan, nanti pada hari kiamat, karena umat manusia itu jumlahnya sangat banyak, miliaran, jumlahnya sangat banyak sekali. Maka bagaimana cara Rasulullah SAW membedakan, oh ini umatku, oh ini bukan umatku? Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah dari wudunya, dari sebab wudu. Ada satu hadis yang menjelaskan bahwa nanti umatnya Rasulullah SAW akan masuk ke telaga yang disebut dengan Al-Haud. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, ini hadisnya panjang. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku nanti akan datang pada hari kiamat, mereka akan terlihat dari ghurran muhajjalin, tubuhnya itu akan memancar atau putih, min atharil wudu, disebabkan karena bekas-bekas wudunya. Jadi badan yang kita basuh dengan air pada saat kita berwudu, pada hari kiamat nanti akan memancarkan cahaya yang nantinya akan membedakan antara kita dengan umat-umat yang lain. Itu diantara keutamaan orang-orang yang berwudu. Jadi nanti akan menjadi ghurran muhajjalin. Baik, selanjutnya diantara hikmah atau diantara fadilah wudu adalah berwudu bisa mengurai ikatan setan. Ini sering kita dengar ya, kalau kita bangun dari tidur, maka diantara syariat yang diajarkan oleh Nabi adalah kita berwudu. Ya, kita berwudu, dengan cara berwudu tadi maka ikatan setan itu akan terurai dengan wudu kita, sehingga ketika kita bangun dalam keadaan seger, pagi harinya juga seger. Ya, baik. Ini diantara fadilah atau keutamaan berwudu. Nah, sekarang akan kita bahas rukun-rukun wudu, Pak. Kita akan bahas rukun-rukun wudu. Sebelum kita membahas rukun wudu, kita jelaskan dulu bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim sebelum dia wudu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim ketika dia mau berwudu.
Bedanya rukun dengan syarat apa Ustaz? Kalau rukun itu adalah hal-hal yang dikerjakan pada saat dia berwudu. Hal-hal yang dikerjakan pada saat dia berwudu. Sedangkan syarat wajibnya atau syaratnya ini biasanya dilaksanakan sebelum dia berwudu. Apa itu Ustaz? Di antaranya adalah yang pertama adalah al-Islam. Yang pertama apa? Al-Islam wal aqlu wat tamyiz. Muslim. Makanya kalau misalkan ada orang kafir wudu, wudunya sah boten? Tidak sah. Yang kedua al-aqlu, berakal. Kalau ada orang yang gila kemudian wudu, wudunya sah boten? Tidak sah. Ada orang yang dia pingsan kemudian dia berwudu, mungkin boten? Tidak mungkin, tidak sah, ya. Atau mungkin dia diwudukan, nggak sah, ya. Tamyiz, ya. Tamyiz itu adalah ketika dia sudah berusia 6 atau 7 tahun. Ini khilaf di antara para ulama. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tamyiz itu ketika usia 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Dan yang paling masyhur adalah tamyiz ketika dia berusia 7 tahun. Kemudian yang kedua adalah an-niyatu. Niat. Sebelum berwudu maka harus berniat terlebih dahulu. Sebelum berwudu harus berniat terlebih dahulu. Baik. Berkaitan dengan niat Bapak Ibu yang Allah muliakan, para ulama sepakat bahwa an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Ini para ulama sepakat bahwa ketika ada seorang muslim dia mau melaksanakan satu ibadah, maka dia berniat, dan niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya di dalam hati. Kemudian bagaimana Ustaz berkaitan dengan talafuz bin niat atau melafadzkan niat? Nah, inilah yang kemudian para ulama itu berbeda pendapat. Perbedaannya di mana Ustaz? Ada yang mengatakan melafadzkan niat itu sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Bedanya hanya di situ, ya. Tapi yang jelas niat itu hukum asalnya di mana? Di dalam hati. Sehingga ketika ada seorang muslim dia melakukan satu amal ibadah dan meniatkannya hanya di dalam hati, sah boten? Sah, karena hukum asalnya an-niyatu mahalluha fil qalbi. Sedangkan melafadzkan niat ini para ulama bedanya itu hanya ini sunnah atau tidak sunnah. Sunnah atau tidak sunnah. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Di situ. Tapi secara hukum asal niat itu tempatnya di dalam hati. Sehingga ada orang mau sholat atau orang wudhu, niatnya hanya cukup di dalam hati, itu maka sudah sah, boleh seperti itu. Baik, yang keberapa itu Pak? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat sah yang ketiga adalah al-ma' at-tahur, airnya harus suci. Maka tidak boleh seorang muslim dia berwudu dengan air yang najis. Dia berwudu dengan air yang najis. Misalkan ada air terkena ngapunten kotoran kucing misalkan, atau kena air kencing anak-anak misalkan atau kucing, maka air itu hukumnya najis apabila jumlahnya itu sedikit, ya, dan jumlahnya sedikit dan kemudian bisa merubah warnanya, baunya atau rasanya. Jadi intinya kalau air itu air yang najis tidak boleh dipakai buat berwudu. Pembahasan tentang najis ini cukup panjang, ya. Nanti kalau ada kesempatan insya Allah akan kita bahas di lain waktu. Kemudian selain air itu harus air yang suci, juga harus air yang mensucikan. Karena ada air yang suci Pak, tapi tidak mensucikan. Ada boten? Ada. Ana ambilkan contoh. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Air kopi suci boten? Kopi suci? Suci. Tapi boleh boten kita wudu dengan air kopi? Tidak boleh. Itu namanya air yang suci tapi tidak mensucikan. Air teh suci boten? Suci. Tapi boleh boten kalau kita wudu dengan pakai air teh? Tidak boleh. Maka itu disebut dengan air yang suci tapi
tidak mensucikan. Kemudian selanjutnya izalatun ma yamna wusulul ma ilal basyarah, menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke badan atau ke anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh. Misalkan tangannya habis ngecat, di situ ada cat yang keras. Kalau misalkan kita basuh tangan kita pakai air, airnya nggak bisa tembus ke kulit misalkan, maka ini harus dihilangkan, ya. Atau mungkin ibu-ibu barangkali ada yang pakai kutek misalkan, ya. Atau ada hal-hal yang bisa menghalangi, semua apapun itu, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Kecuali yang sifatnya udzur syar'i, misalkan tangannya ngapunten habis jatuh patah, kemudian harus diperban atau digips misalkan. Nah, ini beda ceritanya. Kemudian selanjutnya adalah al-istinja inda wujudi sababihima, inda wujudi sababiha, al-istijmar awil istinja, ya. Beristinja kalau memang ada sebab-sebabnya, misalkan habis buang kotoran, buang air besar atau buang air kecil, maka harus istinja terlebih dahulu. Baik, ini diantara syarat-syarat berwudu. Kemudian selanjutnya rukun wudu. Yang pertama Ustaz, rukun wudu yang pertama adalah membasuh seluruh bagian wajah. Perhatikan ya, bukan hanya membasuh sebagian, tapi membasuh seluruh bagian wajah, ya. Seluruh bagian wajah. Dimulai dari mana Ustaz? Wajah itu kata para ulama dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Kalau bagian atas kita bahas dari yang vertikal dulu ya. Ini ada vertikal, ini ada horizontal. Vertikalnya itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan tulang dagu. Sampai dengan tulang dagu. Kemudian horizontalnya dari mana Ustaz? Horizontalnya adalah dari ma baina udhunaini, di antara dua telinga. Di antara dua telinga. Insya Allah masing-masing kita punya telinga, nanti bisa dilihat di antara dua telinga ini, berarti ini harus terkena air wudhu, harus terbasuh air wudhu. Ustadz, dalilnya kita harus membasuh wajah kita apa Ustadz? Tadi surat Al-Maidah ayat keberapa? Surat Al-Maidah ayat keberapa? Ayat ke-6. Fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Basuhlah wajah-wajah kalian. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang bertanya, Ustadz, kalau berkumur-kumur dan beristinsyak, apakah ini merupakan bagian dari wajah Ustadz? Bagian dari wajah betul Pak? Baik, sebagian ulama mereka mengatakan kumur-kumur dan istinsyak ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ini pendapat sebagian ulama. Kenapa? Karena mereka berpendapat, di antara pendapatnya adalah hidung, apa nih ya? Hidung dan mulut ini merupakan bagian dari wajah, maka harus dikumur-kumuri atau diistinsyaki. Ini di antara dalil yang menjadi dasar sebagian ulama yang mengatakan istinsyak dan kumur-kumur itu wajib. Istinsyak ngertes nggih Pak nggih? Tahu nggih? Istinsyak itu artinya menghirup air ke hidung. Itu namanya istinsyak. Mengeluarkannya namanya istinsar. Mengeluarkannya namanya istinsar. Ini di antara dalil yang pertama, karena hidung dan mulut merupakan bagian dari wajah. Kemudian di antara dalil yang kedua yang disampaikan oleh sebagian ulama yang mengatakan kumur-kumur dan istinsyak hukumnya wajib, karena Rasulullah SAW selama beliau berwudu mencontohkan wudu, beliau tidak pernah meninggalkan kumur-kumur dan istinsyak. Ya, kumur-kumur dan istinsyak. Makanya sebagian ulama mengatakan hukumnya apa? Wajib. Yang ketiga, ada dalil khusus dari Rasul, dari Nabi kita Rasulullah SAW. Beliau mengatakan idza tawadda'ta famadmid, kalau kalian wudu maka kumur-kumurlah. Kalau kalian wudu berkumur-kumurlah.
Nah, perintah di sini sebagian ulama berpendapat ini perintah yang sifatnya wajib. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan, "Idza tawaddaa ahadukum falyastanshik." Jika salah seorang di antara kalian berwudu maka istinsyaklah. Ini pendapat yang keberapa? Yang pertama yang mengatakan istinsyak dan kumur-kumur ini hukumnya wajib. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat dari jumhurul ulama. Jumhur artinya apa, Pak? Jumhur itu artinya mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari Syafi'i, Maliki ataupun Hanafi berpendapat bahwa kumur-kumur dan istinsyak ini hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi tidak sampai ke derajat wajib. Karena perintah-perintah tadi itu adalah perintah yang sifatnya sunnah, bukan yang wajib. Seperti itu. Ini pendapat mayoritas. Baik, meskipun istinsyak dan kumur-kumur ini hukumnya sunnah, kalau bisa jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita mengaku umat yang cinta dengan sunnah Nabi, cinta dengan Rasulullah, ya kita harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Minimal-minimalnya keluar dari khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau kita kumur-kumur kan tidak ada yang mempermasalahkan ya Pak ya. Yang mengatakan itu sunnah yang nggak mempermasalahkan, yang mengatakan wajib juga tidak mempermasalahkan. Maka yang paling aman kumur-kumur dan istinsyak. Baik. Kemudian bagaimana Ustadz kalau misalkan ada orang yang jenggoten ya? Kalau misalkan ada orang yang jenggoten, apakah dia tetap harus membasuh atau airnya harus meresap ke kulit yang ada di jenggotnya misalkan, atau mungkin ngapunten ada jambangnya misalkan, apakah kulit wajahnya ini harus terkena air? Baik, kalau jambangnya atau jenggotnya itu menutupi area wajah secara sempurna, artinya tertutup, maka tidak harus membasuh kulitnya. Cukup dengan membasuh bagian luarnya kalau misalkan tidak terlihat kulit wajahnya. Tapi kalau misalkan masih terlihat kulit wajahnya, maka ini harus terkena air. Harus apa? Harus terkena air. Kalau tertutup maka cukup membasuh bagian apanya? Bagian luarnya. Ini yang wajib. Tapi tetap disunnahkan untuk tahlilul lihyah. Apa itu tahlilul lihyah? Apa? Takhlilul lihyah, menyela-nyela jenggot. Ini sunnah ya. Kalau misalkan tadi apa? Wajahnya benar-benar tertutup. Baik. Ini baru rukun yang pertama. Rukun yang kedua tadi apa? Setelah wajah, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sampai mana? Sampai siku. Dalilnya apa tadi? Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Kata Allah Ta'ala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai dengan siku-siku kalian. Nah, pertanyaannya, Ustadz, perintah untuk membasuh tangan ini apakah hanya sebatas sampai lengan bagian bawah, ataukah sikunya ini juga harus terbasuh kena air? Sikunya wajib bukan Pak? Nah, ini para ulama ternyata berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Dan Masya Allah Pak Bu yang Allah muliakan, kalau kita perhatikan surat Al-Maidah ayat ke-6 ini, ayatnya itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Ternyata hanya karena satu huruf, yaitu huruf ila al marafiq. Hanya karena huruf ila ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan anggota tangan yang harus terbasuh. Yang pertama adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan siku ini harus terkena air. Jadi siku kita ini juga harus terkena air.
Kenapa? Karena ila di sini maknanya adalah ma'a. Ma'a itu artinya bersamaan. Tangan bersamaan dengan siku harus terkena air. Jadi kata ila, huruf ila itu tidak saklek, artinya itu ke. Kalau Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab kan mungkin ada satu contoh kata yang mungkin saya berikan contoh Adhabu ilal masjid. Artinya apa? Saya pergi ke masjid. Adhabu ilal bait. Saya pergi ke rumah. Adhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Nah, ila di sini memang arti dasarnya adalah ke. Tapi tidak semua huruf ila itu diartikan ke. Ternyata ila itu bisa bermakna ma'a, bersama. Ana ambilkan contoh di surat An-Nisa ayat kedua. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Ayat ini menceritakan tentang larangan untuk mengambil harta anak yatim yang dititipkan ke kita. Surat An-Nisa ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalahum, dan janganlah kamu memakan harta mereka ila amwalikum, bersama dengan hartamu. Jadi ila di sini diartikan bersama. Nah, kembali lagi ke surat Al-Maidah ayat ke-6 tadi. Jadi kata ila atau huruf ila di sini artinya adalah ma'a menurut pendapat jumhurul ulama. Makanya siku harus terbasuh. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan siku itu tidak wajib untuk dibasuh. Wajibnya hanya sampai lengan saja. Batasan antara lengan dan siku, sampai situ saja. Kenapa? Karena mereka menafsirkan ila ini artinya ghayah. Ghayah itu artinya hanya sampai siku tok. Ya. Marofik tidak termasuk, hanya sampai lengan saja. Marofik tidak termasuk seperti itu. Ini khilaf di antara para ulama. Tapi pendapat dari mayoritas tadi, sikut termasuk dibasuh, betul Mbak? Termasuk dibasuh. Nah, kemudian hal yang perlu untuk kita perhatikan lagi, karena di sini kalimatnya adalah wamsahu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofik. Tangan-tangan kalian sampai ke siku. Maka sebagian ulama memberikan penjelasan bahwa cara membasuh bagian tangan yang paling benar itu dimulai dari ujung bagian tangan ila al-marofik, baru kemudian ke siku. Jadi dari ujung dulu kemudian sampai ke siku. Ini diantara penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Baik, rukun yang keberapa Pak ini Pak? Yang kedua. Sekarang rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah wamsahu biruusikum, mengusap kepala. Rukun yang ketiga adalah mengusap kepala. Baik. Dalilnya tadi surat Al-Maidah ayat ke-6. Dan para ulama bersepakat bahwa mengusap kepala ini merupakan bagian dari rukun, maka wajib untuk dilaksanakan. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita perhatikan surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ada yang beda bukan Pak? Ketika Allah membahas tentang wajah dan siku dengan Allah membahas tentang kepala, ada yang beda bukan? Ada bedanya bukan Pak? Kalimat yang dipakai sama Allah beda bukan? Ada yang beda. Ketika Allah memerintahkan kita untuk membasuh wajah dan tangan, Allah menggunakan kalimat fagsilu, ghasala, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Tapi ketika Allah membahas tentang kepala, perintah untuk mengusap kepala, Allah menggunakan kalimat masaha, wamsahu atau al-mashu, wamsahu biruusikum, usaplah kepala-kepala kalian.
usaplah kepala-kepala kalian. Nah, ini kemudian di antara para ulama yang kemudian menjelaskan bahwa ketika kita mengusap kepala itu di antara caranya adalah yuballil al-yad, membasuh membasahi tangan. Setelah tangan itu dibasahi baru kemudian diusap. Bukan seperti cara kita membasuh wajah. Kalau wajah itu kan kita ngambil air, ditaruh di mana? Di telapak tangan, kemudian bersamaan dengan airnya kita usapkan atau kita basuhkan ke wajah dan ke tangan. Kalau kepala, di antara cara yang diajarkan oleh para ulama adalah kita ngambil air, tangannya dibasahi, kemudian dibuang airnya, kemudian diusapkan ke kepala. Diusapkan ke kepala kita. Ini bedanya antara membasuh dengan mengusap. Membasuh dengan mengusap. Baik. Nah, sekarang akan kita bahas, Ustadz, kepala itu yang diusap apakah wajib seluruh bagian kepala atau hanya sebagian saja? Yang wajib yang mana, Pak? Nah, inilah hebatnya para ulama kita, Pak. Kalau tadi saya jelaskan hanya karena satu huruf, itu para ulama bisa berbeda di dalam menyimpulkan kesimpulan hukum. Ini pun sama, Pak. Hanya karena satu kata atau satu dzaraf, yaitu satu huruf ya, hanya karena satu huruf yaitu huruf ba, para ulama berbeda pendapat. Kalau tadi hanya karena huruf ila, sekarang hanya karena huruf ba, itu bisa berbeda pendapat di dalam menyimpulkan kesimpulan hukum ya. Tadi kalimatnya gimana? Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Nah, ternyata huruf ba di sini sebagian ulama mengartikan ba ini artinya al-ilsaq. Artinya apa? Al-ilsaq. Ilsaq itu artinya menyeluruh. Sehingga ulama yang mengartikan ilsaq, mereka mewajibkan kepala ini harus diusap seluruhnya. Wamsahu, dan usaplah seluruh kepala kalian. Bi, seluruh kepala kalian. Ini pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapatnya Maliki, kemudian sebagian Hambali. Makanya sebagian ulama ya, atau orang-orang yang dia bermadzhab Maliki biasanya cek ya, wudunya pada saat mengusap kepala wajib seluruhnya. Kemudian sebagian ulama mengartikan huruf ba di sini bukan ilsaq, bukan seluruhnya, tapi yang dimaksud dengan ba di sini adalah at-tab'id. Apa itu tab'id? Tab'id itu artinya sebagian kepala. Maka yang wajib untuk diusap adalah sebagian kepala. Ini menurut pendapat sebagian ulama, dan ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Kalau Hanafi itu membatasi, saya lupa antara 1/4 atau 1/3 kepala. Jadi yang harus terkena air itu 1/4 atau 1/3 kepala. Kalau Syafi'i la hadda fihi, tidak menentukan batasannya. Yang penting ada sebagian kepala yang terkena air, itu sudah cukup menurut Syafi'i. Baik, terus bagaimana kita, Ustaz? Apakah kita mengusap sebagian kepala atau mengusap seluruh kepala? Kalau kita tadi kembali ke di antara sunnah-sunnah berwudu ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa nanti pada hari kiamat anggota tubuh yang kita basuh atau kita usap itu akan menjadi ghurran muhajjalin. Maka di antara sunnahnya adalah melebihkan bagian tubuh yang seharusnya dibasuh. Nanti akan kita bahas di sunnah-sunnah wudu. Makanya kalau misalkan ada sebagian di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang berpendapat sebagian kepala yang wajib dibasuh, kalau dilebihkan itu ahsan boten, lebih baik. Kalau dilebihkan maka itu lebih ahsan ya. Kemudian kalau kita mengacu dengan hadis Nabi yang lain, sahabat Rasulullah SAW di antaranya adalah Abdullah bin Zaid. Beliau pernah meriwayatkan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat berwudu beliau mengusap seluruh bagian kepalanya. Saya bacakan hadisnya ya Pak ya. Atana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin fatawaddu'a faghasala wajhahu thalathan wa yadayhi marrataini ilal mirfaqaini wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbara. Nah, kata kuncinya di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbara. Beliau mengusap kepalanya dari bagian depan dan bergerak menuju ke bagian belakang. Jadi beliau memulai dari bagian depan, kemudian bergerak ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Nah, insya Allah nanti akan kita contohkan ya bagaimana kaifiyahnya atau tata caranya. Tapi intinya di sini Nabi membasuh seluruh bagian kepalanya. Begitu pula ada satu hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW ketika beliau berwudu, beliau pakai sorban, Mbak. Beliau wudu pakai sorban. Nah, ketika beliau berwudu dan pakai sorban, beliau membasuh sebagian kepalanya karena sorbannya ini nggak dicopot. Kemudian setelah membasuh atau mengusap sebagian kepala, beliau juga mengusap sorbannya. Nah, ini kemudian dipahami oleh sebagian ulama yang mengatakan harus seluruh kepala. Mereka mengatakan kalau ternyata mengusap sebagian kepala itu yang disyariatkan, kenapa Rasulullah SAW harus mengusap sorbannya? Kenapa tidak hanya sebagian kepala saja? Baik, sekali lagi ini masalah khilafiyah. Ya, tadi kita berikan beberapa referensi yang lain bagaimana Rasulullah SAW mengusap seluruh kepalanya. Baik, ini kepala. Kemudian selanjutnya, Ustadz, bagaimana dengan mengusap telinga, Ustadz? Apakah mengusap telinga ini hukumnya wajib ataukah sunnah? Wajib atau sunnah, Pak? Baik, jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat mengusap telinga ini hukumnya sunnah. Ini mayoritas ulama, jumhurul ulama. Sebagian ulama mengatakan mengusap telinga ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan al-udhunani minar ras. Dua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Dua telinga ini termasuk bagian dari kepala. Meskipun hadis ini sebagian ulama mengatakan derajatnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya sahih. Ya, ini khilaf di antara para ulama. Tapi yang jelas mengusap telinga menurut jumhur sunnah. Menurut jumhur sunnah. Terus bagaimana cara kita mengusap telinga kita, Ustaz? Baik. Di antara cara yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk di antaranya adalah Imam As-San'ani, beliau mengatakan mengusap telinga ini berbarengan dengan kita mengusap kepala. Jadi dari kepala tanpa mengambil air yang baru, kemudian langsung mengusap ke telinga. Ini menurut As-San'ani, dijelaskan oleh Imam As-San'ani dengan satu kali cidukan atau satu kali usapan. Kalau Imam Syafi'i, beliau mensunnahkan tajdidul ma', disunnahkan airnya pakai air yang baru. Kepala sendiri, habis itu ngambil air lagi, kemudian baru telinga. Ini kalau Imam Asy-Syafi'i mensunnahkan untuk tajdid. Baik. Kalau Syekh Abu Malik Kamal mengatakan dua-duanya boleh, silahkan ya. Kalau mau tajdid silahkan, kalau mau tidak sekali usapan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Imam As-San'ani itu juga boleh. Kalau saya biasanya sekali usapan dari kepala langsung ke telinga. Karena ada satu hadis yang disampaikan atau dijelaskan oleh para sahabat, Rasulullah SAW juga pernah mengusap kepala dan telinga dengan satu kali usapan. Baik. Kemudian rukun selanjutnya setelah kepala apa, Pak? Kaki. Setelah kepala, kaki. Dalilnya sama, surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai
kedua mata kaki. Perhatikan nggih, yang wajib dibasuh itu hanya sampai kedua mata kaki. Ini yang wajib. Dan kesepakatan para ulama, jumhurul ulama ahlus sunnah, membasuh kedua kaki ini hukumnya wajib. Tapi wajibnya hanya sampai kedua mata kaki. Kalau dilebihkan bagaimana Ustaz? Kalau dilebihkan itu lebih ahsan, lebih baik. Sampai betis kalau bisa. Kalau bisa lebih silahkan sampai lutut juga boleh, asalkan tidak dilihat oleh orang lainnya. Misalkan wudunya sendirian di dalam rumah, tidak ada yang melihat, silahkan. Kalau wudunya di tempat umum, ya kalau bisa jangan terlalu sampai jangan terlalu tinggi, apalagi sampai lutut, karena khawatir nanti auratnya terlihat meskipun sama laki-laki yang lain, Pak ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di antara rukun-rukun dari wudu adalah at-tartib. Apa itu tertib? Berurutan. Maka berwudu harus berurutan, dimulai dari wajah, tangan, kepala, kaki. Nggak boleh kita berwudu mulai dari kaki dulu, baru wajah, kemudian kepala, kemudian tangan. Maka tata cara wudu yang seperti ini tidak sah caranya. Tidak sah. Selanjutnya rukun selanjutnya adalah al-muwalah. Muwalah itu artinya berkesinambungan, nyambung, tidak terputus. Maksudnya berkesinambungan bagaimana Ustaz? Maksudnya adalah ketika wudu harus berurut-urutan, tidak boleh diputus-putus. Tidak boleh diputus dengan kegiatan yang jaraknya itu lama. Misalkan wudu, membasuh wajah, setelah membasuh wajah ditinggal bal-balan, main sepak bola setengah jam ya. Habis itu selesai istirahat, wah tadi baru sampai mana tadi? Wajah. Berarti kurang tangan ini, tangan, kemudian kepala, baru kaki. Ini namanya tidak muwalah. Maka berwudu harus berkesinambungan, tidak boleh terputus dalam waktu yang lama. Kemudian sebagian ulama memberikan keterangan bahwa di antara batasannya itu diusahakan jangan sampai ya, ketika kita memutusnya tadi, anggota tubuh yang kita basuh tadi sudah kering airnya. Misalkan berwudu, membasuh wajah, ada tamu, tok 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 seperti itu, kemudian kita bukakan pintu, kita temui sebentar, kemudian dipersilakan duduk. Setelah itu kita melanjutkan wudu kita. Selama basuhan tadi belum kering, ini diperbolehkan untuk melanjutkan. Tapi kalau misalkan sudah kering, sebagian ulama mengatakan harus diulangi lagi. Jadi intinya kalau misalkan ada hajah untuk diputus tadi ya, tidak berkesinambungan, silahkan, asalkan jangan terlalu lama. Baik. Ini diantara rukun-rukun wudu. Jam berapa ini, Pak? Jam 9.21. Sunnah-sunnahnya belum, Pak? Lanjut nggih? Insyaallah. Sabar nggih, Pak nggih. Insyaallah waktunya panjang sampai dengan jam 1 siang. Bahkan nanti bisa setelah selesai sholat ketemu lagi dengan putranya, ya. Insyaallah nanti masih bisa makan siang, insyaallah ya. Sekarang akan kita bahas sunnah-sunnah wudu. Sunnah wudu yang pertama adalah bersiwak. Siwak itu sikatan, gosok gigi. Ini termasuk bagian dari sunnah, ya. Termasuk bagian dari sunnah. Baik itu dengan siwak yang konvensional apa ya? Ya sikat gigi, atau dengan siwak yang bahannya dari kayu. Silahkan, dua-duanya boleh. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita nggak punya sikat gigi, nggak punya siwak dari kayu, boleh kita siwakan pakai jari kita. Boleh kita siwakan pakai jari kita, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tasmiyah, mengucapkan basmalah. Ini bagian dari sunnah. Dalilnya apa Ustaz? Rasulullah mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca asma Allah, menyebut asma Allah. Hadisnya dhaif,
Tapi yang jelas para ulama mengatakan kebaikan, segala macam kebaikan itu sunnahnya dimulai dengan basmalah. Makanya ada satu perkataan di antara para ulama, kullu amalin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Amalan yang dia tidak diawali dengan bismillah maka akan kehilangan keberkahan dalamnya. Jadi tasmiyah, ya. Selanjutnya adalah membasuh kedua telapak tangan di permulaan wudhu. Jadi sebelum berwudhu sunnahnya adalah membasuh telapak tangan kita, Pak. Dicuci terlebih dahulu. Khususnya bagi orang-orang yang dia mau berwudhu setelah bangun dari tidurnya. Karena ada hadis yang khusus yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, idza staiqadha ahadukum falyaghsil yadahu salatan qabla an yudkhilaha fil ina li'annahu la yadri aina batat yadu. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya dan dia pengen wudhu, maka janganlah dia berwudhu terlebih dahulu sampai dia membasuh atau mencuci telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yadu. Karena tangannya, dia nggak tahu tangannya ini posisinya di mana ketika dia sedang tidur. Kalau kita tidur kan kita nggak tahu ya Pak ya, tangan kita megang apa, tangan kita nyentuh apa. Jangan-jangan tangan kita tadi nyentuh hal-hal yang sifatnya najis, nyentuh kotoran misalkan, kita nggak tahu. Kalau langsung wudhu maka tentunya nanti dikhawatirkan najisnya belum hilang. Maka disunnahkan untuk dicuci, dibasuh terlebih dahulu. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Saya lupa, kalau nggak salah Hanafi mengatakan wajib kalau dia baru bangun dari tidur malam. Seperti itu. Baik, sunnah yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat adalah madmadhah dan istinsyak, berkumur-kumur dan beristinsyak. Tadi sudah kita jelaskan, meskipun ada khilaf di antara para ulama, kumur-kumur dan istinsyak sebagian mengatakan wajib, tapi pendapat jumhur, pendapat mayoritas hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian di antara hal yang perlu untuk diperhatikan ketika kumur-kumur dan beristinsyak, Rasulullah SAW ketika berkumur-kumur dan beristinsyak, beliau menggunakan satu cidukan tangan. Meskipun tidak ada larangan kalau mau pakai 2 juga boleh. Tapi yang pernah dicontohkan oleh Nabi, beliau menggunakan satu cidukan tangan. Kenapa Ustaz? Karena Rasul Pak wudhunya itu benar-benar irit, hemat sekali, ya. Hemat. Bahkan disebutkan Rasul kalau wudhu hanya cukup dengan menggunakan 1 mut air. Satu mut air. 1 mut air itu berapa? Kurang lebih setengah liter air. Kalau kita kan mungkin karena airnya banyak ya, kerannya main dibuka ya, sak banter-bantere ya. Padahal itu termasuk bagian dari tabdzir ya, mubadzir. Baik. Kemudian selanjutnya mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan, tayammun namanya. Jadi mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan ini juga bagian dari sunnah. Kanan dulu 3 kali, baru kemudian kiri dulu. Kakinya pun sama, ya. Kanan dulu, baru kemudian kiri dulu. Kenapa Ustaz? Karena disebutkan dalam hadisnya, disebutkan bahwa kana Rasulullah SAW yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Rasulullah SAW itu mendahulukan tangan kanan, mendahulukan yang kanan di dalam banyak urusannya. Baik itu dalam hal apa? Pakai sendal, beliau juga mendahulukan kaki kanan. Sisirannya beliau juga ke arah kanan. Bahkan dalam bertoharoh, bersuci, beliau juga memulainya dari yang kanan terlebih dahulu. Baik. Kemudian selanjutnya taslis. Apa itu taslis?
Taslis itu membasuh sebanyak 3 kali. Membasuh sebanyak berapa kali? 3 kali. Wajibnya berapa kali, Pak? Wajibnya berapa kali? Wajibnya 1 kali. Idza asbagha, kalau dia 1 kali membasuh itu sudah menyeluruh atau terkena semuanya, isbag namanya. Itu sudah cukup sebenarnya. Misalkan ada orang dia wudu, basuh wajah 1 kali, kemudian seluruh area wajah yang wajib terbasuh sudah terkena semua, maka itu sudah cukup. Yang wajib 1 kali. Tapi disunnahkan taslis 3 kali. Disunnahkan 3 kali. Kecuali tadi bagian kepala. Kecuali bagian kepala. Kenapa? Karena di antara hadis yang disampaikan oleh para ulama, yang dijelaskan oleh para sahabat, ya, Rasulullah SAW tadi mengusap kepalanya 1 kali, kemudian diteruskan dengan telinganya. Meskipun tadi ini masalah khilafiyah, ada sebagian dari ulama yang mengatakan sama sunnahnya 3 kali, sebagaimana pendapat dari Asy-Syafi'i. Baik. Kemudian dimakruhkan lebih dari 3 kali, Pak. Kalau lebih dari 3 kali dimakruhkan, ya. Kenapa? Karena ini sudah masuk di ranah tabdzir berlebih-lebihan. Selanjutnya di antara sunnah-sunnahnya adalah menyela jenggot yang lebat. Menyela-nyela jenggot yang lebat, ya. Jadi tadi wajibnya kalau jenggotnya lebat itu cukup bagian luarnya. Kalau jenggotnya lebat dan menutupi permukaan kulit. Tapi disunahkan untuk tahlilul lihyah, menyela-nyela. Jadi bagian dalamnya juga disela-sela. Ini sunnahnya. Kemudian selanjutnya disunahkan juga menggosok-gosok anggota tubuh. Bedanya apa Ustaz menggosok-gosok dengan menyela-nyela mungkin ya? Jadi gini Pak, kalau wudu, apalagi kita sekarang sudah dimanjakan dengan keran, itu kan banyak kalau orang wudu puter seret, tangannya ditaruh di bawah. Sudah digitukan aja, nggak digosok-gosok. Banyak yang seperti itu nggih. Yang penting pokoknya kena air. Ada yang seperti itu. Padahal di antara sunnahnya selain kita basuh dengan air, itu juga digosok-gosok. Digosok-gosok, ya. Tangannya digosok-gosok, kakinya digosok-gosok, termasuk bagian tubuh yang lainnya, wajah dan lain sebagainya. Kemudian menyela-nyela jari tangan dan jari kaki, ini juga termasuk bagian dari sunnah. Kemudian selanjutnya melebihkan anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh. Maksudnya apa Ustadz melebihkan anggota tubuh yang wajib dibasuh? Misalkan begini Pak, tadi yang wajib dibasuh sampai mana tadi? Yang tangan sampai siku. Maka disunnahkan melebihkan basuhan lebih dari siku, lengan bagian atas. Kakinya pun sama. Tadi wajibnya sampai kedua mata kaki, diusahakan jangan hanya sampai kedua mata kaki, tapi sampai betis atau mungkin lebih dari itu. Kenapa? Karena di antara fadilahnya, keutamaannya tadi kita sebutkan, pada hari kiamat nanti umat-umat Nabi nanti akan terlihat bekas-bekas air wudunya bercahaya putih, ya, gurran muhajjalin min atharil wudu. Selanjutnya hemat air. Hemat air. Tadi karena Rasulullah SAW itu kalau mandi, Pak, beliau mandi itu pakai 1 sok air. Pakainya apa? 1 sok air sampai dengan 5 mud. 1 sok itu 4 mud, ya betul. 1 sok itu 4 mud. Beliau kalau mandi pakai airnya antara 4 mud sampai dengan 5 mud. Tadi 1 mud berapa liter? Setengah liter. Berarti kalau 4 mud berapa itu? 2 liter Pak. Cukup Pak nih Pak. Masya Allah ya. Makanya bagus nanti ada pembahasan bab mandi sebenarnya Pak. Karena mandi wajib terutama itu ada kaifiyatul ijza' dan kaifiyatul mustahabbah. Ada tata cara mandi yang dia sudah sah, tapi ada tata cara mandi yang mustahabbah sesuai dengan sunnah. Ya, ada yang sah dia mandi dengan cara yang ini, mandinya sah, tapi nggak mengamalkan sunnah-sunnah.
ada kaifiyatul mustahabbah, tata cara mandi yang dia sesuai dengan sunnah, ada urut-urutannya, ada sunnah-sunnah yang nanti harus dia perhatikan. Bagaimana basuhannya? Yang pertama kali dibasuh di bagian apa? Ya, itu ada tata caranya. Kapan-kapan nanti kita bahas nih. Biar nanti mandi itu enggak hanya biar pokoknya yang penting badan itu basah terkena air, tidak seperti itu. Ternyata ada caranya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah berdoa setelah wudhu. Sudah hafal doanya Pak ya? Hafal nggih? Insyaallah hafal nggih. Baik, saya percepat nggih. Kemudian selanjutnya mengerjakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Ini diantara sunnah-sunnah yang bisa kita perhatikan. Baik, ini minta izin praktek 1 kali ya. Nanti biar ada gambaran seperti apa tadi kesimpulan dari yang telah kita bahas, mulai dari rukunnya, sunnah-sunnahnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan prakteknya di depan saja Pak, seperti ini. Bismillah ya. Izin mempraktekkan ya Bang ya, dari awal sampai akhir tadi, mulai dari sunnah-sunnahnya sampai dengan rukun-rukunnya. Baik, tadi sunnah-sunnahnya yang pertama, sebelum tadi kita berwudu ada sunnah apa tadi Pak? Apa? Membasuh dulu nggih, nyuci ya, nyuci bagian telapak tangan kita sebanyak 3 kali, ada membaca basmalah dan lain sebagainya tadi. Baik, kita mulai dari membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah ya, sambil kita bersihkan kedua telapak tangan kita ya 3 kali atau sesuai dengan kebutuhan lah ya, sampai dengan tangan kita bersih seperti itu. Kemudian tadi diawali dengan niat, dan tadi sudah kita jelaskan bahwa an-niyatu mahalluha fil qalbi, niat itu tempatnya di dalam hati. Ini kesepakatan para ulama berkaitan dengan talafut, melafadzkan. Tadi ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Baik, kita ambil kesepakatan para ulama yang mengatakan niat itu mahalnya di hati, tempatnya di hati ya. Jadi di dalam hati kita berniat bismillah saya wudu lillahi ta'ala karena Allah ya, begitu. Kemudian yang pertama tadi apa? Yang disunahkan apa Pak? Sebelum membasuh wajah disunahkan tadi cuci tangan sudah nggih. Kemudian kumur-kumur dan istinsyaq. Kumur-kumur dan istinsyaq. Tadi sudah kita sampaikan di antara contoh dari Nabi, Rasul ketika kumur-kumur pakai 1 tangan untuk kumur-kumur sekaligus untuk istinsyaq. Meskipun tidak ada larangan kalau mau pakai 2 tangan juga silahkan ya. Tapi yang pernah disampaikan Nabi, yang pernah dicontohkan Nabi, 1 tangan untuk kumur-kumur plus dimasukkan atau disedot hidung, istinsyaq sekalian ya. Jadi kumur-kumur sekaligus istinsyaq ya. Kemudian setelah itu ketika membuang air dari hidung atau istinthar, sebagian ulama mensunahkan untuk menggunakan tangan kiri. Kemudian dibuang. Dan itu dilakukan sebanyak berapa kali? Tatslits 3 kali. Baik, setelah kumur-kumur dan istinsyaq, kemudian membasuh wajah. Membasuh wajah sebanyak berapa kali? 3 kali sunnahnya. Dimulai dari apa tadi Pak? Diperhatikan dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan janggut dagu, kemudian di antara 2 wajah. Caranya bagaimana Ustaz? Sebenarnya tidak ada aturan khusus. Yang penting diusahakan wajah kita semuanya terkena air. Kalau jenggotnya tebal, cukup bagian luarnya saja. Tapi kalau kita mau mendapatkan sunnah, disunahkan takhlilul lihyah ya, di sela-sela jenggotnya. Ini bagian dari sunnah takhlilul lihyah. Setelah wajah 3 kali, kemudian apa lagi tadi Pak? Tangan. Dimulai dari apa? Dimulai dari ujung bagian atas ya, dari jari kita atau dari telapak tangan kita. Dari tangan, dari atas, kemudian sampai ke siku ya. 1, kemudian 2,
Kemudian 3, disunahkan melebihkan dari bagian yang wajib untuk dibasuh, lebih dari siku 3 kali. Kemudian baru yang kiri, karena sunnahnya tayamun ya, dimulai dari kanan dulu baru kiri. Misalkan ada orang yang mulai wudunya dari kiri, sah boten Pak? Sah boten? Sah. Kenapa? Karena sunnahnya tayamun. Tayamun itu sifatnya sunnah. Meskipun ini sunnah, jangan sampailah kita mulai dari kiri ya Pak ya. Mulainya tetap dari kanan, karena yang dicontohkan oleh Nabi mulai dari kanan terlebih dahulu. Setelah itu bagian kiri, setelah bagian kiri selesai 3 kali, mana lagi Pak tadi Pak? Mengusap kepala. Tadi mengusap bagian kepala sudah kita jelaskan, memang ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan seluruh kepala sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik, dan sebagian ulama-ulama dari Hambali ada yang mengatakan sebagian kepala saja yang wajib untuk diusap, seperti Syafi'i dan Hanafi. Baik, tadi kita sampaikan Rasulullah SAW pernah memberikan contoh kepada sahabatnya. Beliau ketika mengusap kepala dimulai dari depan sampai ke belakang, artinya seluruhnya. Dari ngambil air dibuang dari depan sampai belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Setelah itu kemudian beliau nyambung ke bagian telinga, nyambung ke bagian telinganya 1 kali ya. Meskipun tadi kita sampaikan kalau Syafi'i disunahkan untuk tajdid, memperbarui air. Kalau Syafi'i sebagian kepala setelah selesai ngambil air lagi, itu kalau Syafi'i seperti itu. Baik, setelah telinga mana lagi Pak? Kaki disunahkan dari kanan dulu baru kiri dulu. Kaki wajibnya sampai apa? Sampai kedua mata kaki. Disunahkan untuk menyela-nyela jari kaki juga, dan disunahkan untuk melebihkan lebih dari mata kaki sampai betis atau lebih dari itu. Kanan dulu baru kemudian kiri. Setelah itu berdoa asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Baik, cukup nggih? Insyaallah tidak ada pertanyaan ya Pak nggih? Baik, mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bertemu di 1 bulan yang akan datang atau 2 bulan yang akan datang, sehingga kita bisa lebih tuntas membahas bab thaharah. Karena bab bersuci ini banyak, bukan hanya sekedar wudu, ada tayammum, ada mandi, ada masalah air, najis dan lain sebagainya. Hadza wallahu ta'ala bisawab ya. Anda cukupkan ya. Jazakumullahu khairan jazaa atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.